Para pria, izinkan saya berbicara terus terang. Bagaimana jika saya katakan Anda dapat memulihkan ereksi yang keras dan kuat yang Anda kira telah hilang selamanya hanya dengan menekan satu titik tertentu yang tersembunyi di tubuh kita selama 1 menit? Bahkan jika Anda berusia 60-an, 70-an, atau bahkan 80-an, saya akan menjelaskan cara alami untuk mengembalikan aliran darah, sensasi, dan kepercayaan diri Anda. Ini bukanlah trik semata. Ini adalah momen di mana ilmu kedokteran modern bertemu dengan kearifan kuno dari timur, dan ini dapat mengubah hidup Anda sebagai seorang pria sepenuhnya. Nama saya Dr. Siti Nurhayati. Saya adalah seorang dokter spesialis urologi yang menjalankan klinik kesehatan pria di Jakarta Selatan. Sebagai seorang dokter wanita berusia 38 tahun selama lebih dari 10 tahun terakhir, saya telah membantu banyak pria parubaya dan lansia untuk mendapatkan kembali vitalitas mereka yang hilang. Selama puluhan tahun saya telah duduk berhadapan dengan ribuan pria di ruang praktik saya yang dengan lirih menceritakan frustrasi mereka tentang menurunnya performa di kamar tidur. Dan saya telah memberikan solusi yang terbukti dan praktis yang mengembalikan harapan mereka. Kebanyakan pria berpikir bahwa begitu vitalitas menurun, satu-satunya solusi adalah bergantung pada obat-obatan atau sekadar menerima kenyataan. Tapi itu tidak benar. Ada bagian khusus di tubuh kita yang hampir tidak pernah dibicarakan oleh siapapun, sebuah titik akupresur yang kepentingannya telah diakui dalam pengobatan timur selama berabad-abad. Ilmu pengetahuan modern kini mengonfirmasi bahwa area ini memiliki kekuatan luar biasa untuk meningkatkan sirkulasi darah, memperbaiki kesehatan saraf, dan membangkitkan kekuatan di panggul Anda. Saya akan membuat satu janji kepada Anda. Dengan memijat area ini hanya selama 1 menit setiap hari, Anda dapat meningkatkan aliran darah, merilekskan otot dasar panggul, dan membangkitkan sistem yang menjadi sumber ereksi kuat dan vitalitas yang bertahan lama. Sebentar lagi saya akan memberitahu Anda di mana tepatnya area ini, bagaimana cara menemukannya, cara memijatnya dengan benar, dan minyak sederhana yang dapat meningkatkan efeknya lebih jauh lagi. Tetaplah bersama saya sejenak. Ini mungkin menjadi satu-satunya pengetahuan yang Anda butuhkan untuk mendapatkan kembali kejantanan Anda. Sebelum kita mulai, berlangganan ke kanal saya Hidup Bahagia di Masa Tua dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan saran kesehatan yang dirancang khusus untuk para pria yang sedang menjalani masa emas mereka. Dan jika pesan saya hari ini menyentuh hati Anda, beritahu saya dengan mengetik angka 1 di kolom komentar. Jika tidak, silakan ketik angka 0. Saya akan merefleksikan pendapat Anda untuk terus melakukan perbaikan dan memberikan panduan yang benar-benar Anda butuhkan. Nah, sebelum saya menunjukkan di mana tepatnya area kuat ini, kita perlu memahami mengapa tubuh mengalami perubahan setelah usia 50 tahun. Ereksi yang dulu terjadi secara alami mulai melemah bukan karena kejantanan Anda menghilang, tetapi karena perubahan spesifik dalam tubuh Anda secara perlahan mengurangi sirkulasi darah, sensitivitas saraf, dan kekuatan otot panggul. 1. Mengapa tubuh berubah setelah usia 50? Seolah-olah Anda sedang duduk di ruang praktik, saya izinkan saya berbicara terus terang. Saya telah melihat fenomena ini pada ratusan pria. Awalnya semuanya tampak berfungsi normal, tetapi secara perlahan dari tahun ke tahun perubahan mulai menyusup. Ereksi yang dulu terjadi hampir secara otomatis kini membutuhkan lebih banyak usaha. Sesuatu yang dulu kuat dan dapat diandalkan kini terasa tidak pasti, terkadang melemah di tengah jalan atau bahkan tidak terjadi sama sekali. Ini bukan hanya masalah hubungan seksual. Ini adalah masalah kepercayaan diri, masalah tentang bagaimana Anda memandang diri Anda sebagai seorang pria. Banyak pria mengatakan bahwa ketika ini mulai terjadi rasanya seperti sebagian dari identitas mereka hilang. Tetapi saya ingin Anda tahu bahwa Anda tidak sendirian dan ini bukan salah Anda. Kenyataannya adalah setelah usia 50 tahun tubuh Anda mengalami perubahan yang sangat spesifik. Pertama, otot dasar panggul yang bertanggung jawab untuk mengontrol urin dan ereksi secara bersamaan menjadi kaku dan lemah. Mungkin terdengar mustahil, tetapi bayangkan seutas karet yang telah diregangkan terlalu lama. Rasanya kencang, tetapi elastisitas dan kekuatannya telah hilang. Inilah yang terjadi di dalam tubuh Anda. Ketegangan membuat sirkulasi darah menjadi lebih sulit, dan pada saat yang sama otot yang kekurangan kekuatan tidak lagi dapat menopang ereksi seperti dulu. Kedua pembuluh darah itu sendiri berubah. Seiring bertambahnya usia, pembuluh darah kehilangan fleksibilitasnya dan menjadi lebih kaku serta sempit. Ini berarti darah tidak dapat mengalir ke penis dengan mudah dan cepat seperti sebelumnya. Ereksi bergantung pada aliran darah yang cepat dan kuat, dan jika pembuluh darah tidak dapat melebar dengan cukup, kekerasan dan daya tahannya akan menurun. Ketiga saraf di area panggul menjadi tertekan.
Bertahun-tahun duduk stres postur tubuh yang buruk, bahkan jaringan parut dari peradangan, di masa lalu semuanya berkontribusi secara perlahan mencekik jalur yang mengirimkan sinyal kenikmatan. Hasilnya adalah sensasi yang tumpul gairah yang melemah dan respons yang melambat. Sekarang Anda mungkin berpikir ini terdengar seperti kombinasi tanpa harapan. Otot lemah, pembuluh darah kaku, dan saraf tertekan. Tetapi disinilah saya ingin Anda mendengarkan saya. Hanya karena ini umum terjadi bukan berarti ini permanen. Masalah-masalah ini bukanlah hukuman seumur hidup. Ini adalah sinyal bahwa tubuh Anda meminta bantuan, menginginkan stimulasi dan berharap sirkulasi darah dipulihkan. Dan kebenaran yang menakjubkan adalah ada area spesifik yang tersembunyi di tempat yang tidak terlalu mencolok di tubuh kita. Tempat di mana jika dipijat dengan benar dapat membalikan sebagian besar penurunan ini. Tempat yang kebanyakan pria tidak pernah perhatikan sama sekali, tetapi justru memegang kunci untuk membangkitkan kembali sirkulasi darah, saraf, dan kekuatan. Di bagian berikutnya, saya akan mengungkapkan di mana tepatnya area itu dan mengapa area itu disebut sebagai titik bernilai jutaan rupiah. 2. Titik akupresur rahasia perineum. Sekarang setelah Anda memahami mengapa perubahan dimulai setelah usia 50 tahun, saya akan membagikan sesuatu yang kebanyakan pria belum pernah dengar bahkan di ruang praktik dokter sekalipun. Di tubuh Anda ada area kecil tersembunyi yang memiliki kekuatan untuk memengaruhi kekuatan ereksi, kesehatan prostat, dan bahkan kemampuan kontrol kandung kemih Anda. Area ini disebut perineum. Terkadang dikenal dalam pengobatan tradisional sebagai titik bernilai jutaan rupiah. Letaknya tersembunyi dengan tenang di antara testis dan anus Anda, sebuah tempat yang hampir tidak pernah diperhatikan oleh sebagian besar pria sampai mereka mengetahui betapa pentingnya area tersebut. Jujur saja, ketika saya pertama kali memulai praktik kedokteran puluhan tahun yang lalu, saya pun tidak terlalu memikirkan perineum. Seperti banyak dokter yang dididik dalam kedokteran barat, fokus saya adalah pada obat-obatan, prosedur, dan operasi. Tetapi saat saya mendengarkan cerita pasien saya dan mengamati bagaimana tubuh mereka merespon, saya menyadari sesuatu yang sangat kuat. Area yang terabaikan ini seperti persimpangan tersembunyi di mana berbagai jalan raya kesehatan pria bertemu. Coba pikirkan. Tepat di bawah lapisan kulit kecil itu pembuluh darah utama yang memasok darah ke penis melintas. Pembuluh darah ini seperti pipa yang mengantarkan bahan bakar yang dibutuhkan untuk ereksi yang kuat dan keras. Di sebelahnya ada saraf-saraf penting yang mengirimkan sinyal gairah dan kenikmatan ke otak. Tanpa sinyal-sinyal itu, keintiman menjadi samar seperti lagu yang diputar melalui speaker yang rusak. Akar penis itu sendiri tertanam tepat di area ini. Dan tepat di atasnya terletak kelenjar prostat, sebuah organ yang memainkan peran sentral dalam kesehatan seksual dan kemih. Semua struktur ini berkumpul di ruang yang lebih kecil dari telapak tangan Anda. Jadi ketika sirkulasi darah melambat, saraf menjadi tumpul, dan otot menjadi tegang persimpangan, inilah yang menjadi tempat masalah menumpuk. Dan inilah bagian yang menakjubkan, dengan memberikan pijatan yang lembut dan konsisten pada perineum Anda, dapat secara langsung memengaruhi semua sistem ini. Ini seperti mengirim sinyal ke tubuh Anda, bangunlah, rilekslah, mengalirlah kembali. Pria yang mulai menstimulasi area ini sering menggambarkannya seolah-olah kemacetan lalu lintas di dalam panggul mereka akhirnya terurai dan semuanya mulai bergerak lagi. Inilah sebabnya mengapa tradisi pengobatan kuno memberikan arti penting yang begitu besar pada titik perineum. Mereka menyadari bahwa dengan memberikan perhatian yang cermat pada area ini, kesehatan dan vitalitas dapat dipertahankan. Saat ini ilmu pengetahuan modern akhirnya mengonfirmasi apa yang telah diketahui oleh tradisi-tradisi tersebut. Pijat perineum meningkatkan aliran darah, merangsang saraf, dan meredakan ketegangan pada otot dasar panggul. Dan dari sinilah kita masuk ke bagian yang benar-benar praktis. Mengetahui bahwa perineum itu penting adalah satu hal, tetapi belajar bagaimana menemukannya dan menstimulasinya dengan benar adalah hal lain. Di bagian berikutnya, saya akan memandu Anda langkah demi langkah tentang cara menemukan area ini dan melakukan pijatan dengan aman dan nyaman di rumah. 3. Cara menemukan dan teknik memijat. Sekarang setelah Anda tahu bahwa perineum adalah persimpangan rahasia yang menghubungkan pembuluh darah, saraf, dan bahkan prostat, pertanyaannya sederhana, bagaimana cara Anda menemukannya? Dan setelah Anda menemukannya, apa yang harus Anda lakukan? Bayangkan saya berada di samping Anda, memandu tangan Anda dengan suara yang tenang dan meyakinkan seperti yang telah saya lakukan untuk ribuan pria. Perineum adalah area kulit kecil yang terletak tepat di tengah di antara testis dan anus Anda. Karena ini adalah area yang jarang diperhatikan pria, mungkin akan terasa sedikit canggung pada awalnya, tetapi dengan sedikit kesabaran Anda akan langsung tahu saat menemukannya.
Ketika Anda menekannya dengan lembut menggunakan ujung jari, Anda akan merasakan sedikit cekungan, rasanya lembut namun sensitif dan mungkin ada sedikit rasa nyeri. Rasa nyeri itu bukanlah tanda bahaya, melainkan konfirmasi bahwa Anda telah menemukan titik yang tepat. Setelah Anda menemukannya, tekniknya sederhana. Satukan jari telunjuk dan jari tengah Anda dan berikan tekanan yang stabil dan sedang. Bayangkan Anda sedang menekan tomat yang matang, cukup keras untuk merasakan strukturnya, tetapi cukup lembut agar tidak pecah. Itulah tingkat tekanan yang dibutuhkan. Dari sana mulailah membuat lingkaran kecil searah jarum jam selama 30 detik, kemudian berlawanan arah jarum jam selama 30 detik. Rutinitas 1 menit ini sudah cukup sebagai permulaan untuk meningkatkan sirkulasi dan meredakan ketegangan. Beberapa pria lebih suka gerakan naik turun yang lembut, seolah-olah menepuk-nepuk titik tersebut dengan ringan. Yang lain merasa efektif dengan menekan kuat selama 5 detik lalu melepaskannya selama 5 detik, menciptakan aksi pompa ritmis yang mendorong aliran darah. Hal penting yang perlu diingat adalah ini bukan tentang menggali dengan keras atau memaksakan hasil. Terlalu banyak tekanan hanya akan membuat Anda sakit dan putus asa. Anggaplah ini sebagai dorongan lembut, bukan latihan, sebuah sinyal bagi tubuh Anda untuk rileks dan membuka kembali. Dengan latihan, gerakan ini akan menjadi kebiasaan, dan Anda akan mulai menyadari bagaimana tubuh Anda merespons lebih banyak rasa hangat, lebih banyak relaksasi, dan terkadang bahkan sensasi denyutan lembut saat darah segar mengalir kembali ke area yang terabaikan. Keindahan teknik ini terletak pada kesederhanaannya. Anda tidak memerlukan alat khusus, perawatan mahal, atau instruksi yang rumit. Hanya tangan Anda sendiri, posisi yang nyaman, dan kemauan untuk memberikan diri Anda 60 detik perawatan terfokus. Awalnya mungkin terasa aneh atau bahkan sedikit canggung, tetapi dalam 1 atau 2 minggu banyak pria mengatakan bahwa mereka mulai menantikan ritual tenang ini, bukan hanya karena manfaat fisiknya, tetapi karena itu memberi mereka rasa kontrol atas kesehatan mereka sendiri. Dan meskipun Anda dapat melakukan pijatan ini tanpa minyak, ada cara untuk membuatnya jauh lebih efektif dan nyaman dengan menggunakan minyak yang tepat. Di bagian berikutnya, saya akan menjelaskan dengan tepat minyak mana yang harus dipilih dan bagaimana minyak tersebut mengubah pijatan sederhana ini menjadi praktik harian yang kuat. 4. Minyak untuk meningkatkan efektivitas. Tentu saja Anda bisa melakukan pijatan ini tanpa mengoleskan apapun pada jari-jari Anda. Tetapi setelah bekerja dengan para pria selama bertahun-tahun, saya menemukan bahwa minyak yang tepat tidak hanya membuat pengalaman menjadi lebih nyaman, tetapi juga jauh lebih efektif. Pikirkan seperti ini, minyak bukan hanya untuk mengurangi gesekan. Minyak membuka lapisan penyembuhan tambahan, mendorong sirkulasi, meredakan peradangan, dan menutrisi jaringan yang telah lama terabaikan. Saya masih ingat seorang bapak berusia 70-an yang skeptis tentang praktik ini. Dia mencobanya tanpa minyak selama seminggu dan mengakui rasanya sedikit canggung dan tidak terlalu efektif. Ketika saya menyarankan agar dia menggunakan minyak, segalanya berubah. Dalam beberapa hari dia merasakan lebih banyak kehangatan, aliran darah yang lebih baik, dan kenyamanan secara keseluruhan. Terkadang penyesuaian terkecil membuat perbedaan terbesar. Jadi minyak mana yang layak untuk waktu Anda? Di urutan teratas daftar saya adalah minyak jarak. Minyak ini telah digunakan dalam pengobatan tradisional selama berabad-abad karena kemampuannya yang langka untuk menembus jauh ke dalam jaringan. Minyak ini mengandung asam risinoleat, senyawa yang menenangkan peradangan sekaligus merangsang sirkulasi. Saat dioleskan ke perineum, minyak jarak tampaknya meresap lebih dalam daripada kebanyakan minyak, seolah-olah mencapai otot dan pembuluh darah di bawah kulit. Banyak pria merasakan kehangatan yang lembut setelah menggunakannya, yang merupakan tanda langsung bahwa aliran darah membaik. Pilihan bagus lainnya adalah minyak kelapa murni virgin coconut oil. Ini adalah pilihan yang sering saya rekomendasikan untuk pria dengan kulit sensitif karena bersifat antibakteri alami, menenangkan, dan menyerap dengan bersih tanpa meninggalkan lapisan berminyak. Minyak kelapa juga mengandung senyawa yang mendukung keseimbangan hormon dan mengurangi peradangan tingkat rendah, keduanya penting untuk kesehatan ereksi. Dan sejujurnya aromanya jauh lebih menyenangkan daripada minyak jarak yang bagi sebagian pria terasa seperti obat. Jika Anda menginginkan sesuatu yang lebih kuat, minyak habatus sauda black seed oil juga merupakan pilihan yang patut diperhatikan. Minyak ini mengandung timokuinon, senyawa yang dalam penelitian dikaitkan dengan peningkatan aliran darah dan dukungan testosteron. Dalam tradisi Timur Tengah, minyak ini telah dihargai selama berabad-abad sebagai tonik untuk vitalitas pria. Satu-satunya kekurangan adalah mungkin sedikit lebih sulit ditemukan dan bisa lebih mahal, tetapi bagi sebagian pria hasilnya sepadan. Jika Anda ingin melangkah lebih jauh, Anda bahkan dapat mencampur minyak-minyak ini dan menambahkan beberapa tetes minyak esensial.
Minyak peppermint mengaktifkan sirkulasi rosemarin merangsang saraf dan cendana telah lama dikaitkan dengan kesehatan reproduksi pria. Ingatlah minyak esensial sangat kuat jadi 3 hingga 4 tetes per 30 ml minyak pembawa carrier oil sudah lebih dari cukup. Menggunakan minyak mengubah pijatan sederhana ini menjadi ritual perawatan diri yang sesungguhnya. Ini bukan lagi hanya tentang jari-jari Anda yang menekan jaringan. Sifat terapeutik dari minyak bekerja bersama dengan sentuhan Anda. Dan ketika Anda menggabungkan keduanya, hasilnya bisa terasa lebih kuat, lebih cepat, dan lebih tahan lama. Sekarang setelah Anda tahu cara meningkatkan pijatan ini dengan minyak, pertanyaan berikutnya sederhana, mengapa teknik ini benar-benar berhasil? Di bagian berikutnya kita akan menguraikan prinsip-prinsip ilmiah yang menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh Anda setiap kali Anda menekan area ini. 5. Prinsip ilmiah mengapa ini berhasil. Ketika Anda pertama kali mendengar gagasan menekan satu titik selama 1 menit sehari mungkin terdengar terlalu sederhana untuk membuat perbedaan. Tetapi begitu Anda memahami apa yang terjadi di dalam tubuh, seluruh praktik ini mulai masuk akal. Selama bertahun-tahun saya telah menjelaskan ini kepada banyak pria yang masuk ke ruang praktik saya dengan skeptis, dan saya telah menyaksikan mata mereka berbinar saat ilmu pengetahuan terhubung dengan pengalaman mereka sendiri. Mari kita uraikan langkah demi langkah. Efek pertama dan paling jelas adalah peningkatan sirkulasi darah. Ketika Anda memberikan tekanan dan gerakan lembut pada perineum Anda, pada dasarnya bertindak seperti pompa. Anda mendorong darah yang tergenang keluar dari jaringan dan mendorong darah segar yang kaya oksigen untuk masuk. Ereksi sepenuhnya bergantung pada lonjakan darah ini. Dan semakin sering Anda merangsang sirkulasi ini, semakin kuat dan responsif sistemnya. Banyak pria menggambarkan sensasi kehangatan selama atau setelah pijatan. Itu adalah bukti bahwa darah kembali ke area yang kekurangan pasokan. Kedua, Anda membangunkan saraf yang mungkin telah menjadi tumpul seiring waktu. Saraf yang bertanggung jawab atas ereksi dan sensasi berjalan langsung melalui area perineum. Ketika mereka tertekan oleh otot yang tegang atau postur yang buruk, sinyal-sinyal itu menjadi lemah. Pijatan lembut membebaskan mereka dari tekanan, memungkinkan pesan-pesan itu bergerak bebas lagi. Ini seperti membersihkan debu dari kontak listrik lama, sinyalnya menjadi jelas dan kuat sekali lagi. Ketika pijatan ini secara tidak langsung mendukung prostat, kelenjar prostat terletak tepat di atas perineum, dan ketika sirkulasi di area itu membaik, prostat juga mendapat manfaat. Aliran darah yang lebih baik mengurangi kongesti, mendukung aktivitas hormonal, dan bahkan dapat meringankan beberapa gejala kemih yang dialami banyak pria seiring bertambahnya usia. Saya pernah mendengar pria mengatakan tidak hanya ereksi mereka membaik, tetapi frekuensi mereka ke kamar mandi di malam hari juga berkurang secara nyata. Keempat, Anda merilekskan ketegangan di otot dasar panggul. Otot-otot ini seringkali menjadi tegang dan terlalu sering bekerja seperti otot bahu atau punggung Anda. Tetapi karena tersembunyi jauh di dalam tubuh, kebanyakan pria tidak menyadari peran yang mereka mainkan dalam ereksi, orgasme, dan kontrol kandung kemih. Dengan melepaskan titik pemicu nyeri ini, Anda memungkinkan seluruh sistem panggul berfungsi lebih lancar dan lebih kuat. Terakhir, ada efek pada sistem saraf yang banyak diremehkan oleh pria. Pijatan ini merangsang sistem saraf parasimpatis bagian tubuh Anda yang mendorong relaksasi, penyembuhan, dan pemulihan. Kadar kortisol, hormon stres yang mengganggu fungsi seksual, mulai turun. Inilah sebabnya mengapa banyak pria melaporkan tidak hanya fungsi seksual yang lebih baik, tetapi juga rasa tenang, kejernihan, dan keseimbangan emosional setelah menjadikan pijatan ini sebagai kebiasaan sehari-hari. Semua perubahan ini terjadi secara bersamaan: aliran darah, kesehatan saraf, dukungan prostat, relaksasi otot, dan keseimbangan sistem saraf. Itulah sebabnya tindakan yang begitu kecil dan sederhana dapat memberikan manfaat yang begitu mendalam, tetapi mengetahui bahwa itu berhasil hanyalah separuh dari perjuangan. Pertanyaan sebenarnya adalah kapan dan seberapa sering Anda harus melakukannya untuk melihat hasil terbaik. Itulah yang akan kita jelajahi selanjutnya. 6. Waktu dan frekuensi. Salah satu pertanyaan yang paling sering diajukan pria kepada saya adalah, "Dokter, kapan waktu terbaik untuk melakukan pijatan ini dan seberapa sering saya harus melakukannya?" Ini adalah pertanyaan yang wajar karena dalam praktik seperti ini waktu dan konsistensi membuat semua perbedaan. Selama bertahun-tahun saya telah memandu pria berusia 60-an, 70-an, dan bahkan 80-an melalui rutinitas ini, dan saya telah melihat pola yang jelas. Ketika diperlakukan sebagai ritual harian, bukan sebagai eksperimen sesekali, hasilnya mulai bertumpuk hingga Anda akhirnya merasakan perubahan nyata dalam cara tubuh Anda merespons. Pagi hari adalah waktu yang sangat baik untuk berlatih. Saat itulah kadar testosteron Anda secara alami berada di puncaknya.
Dengan memijat perineum Anda segera setelah bangun tidur, Anda memanfaatkan ritme hormonal tubuh Anda sendiri, seolah-olah memperkuat sinyal yang sudah coba dikirimkan oleh tubuh Anda. Pria yang memilih pagi hari sering melaporkan merasa lebih berenergi sepanjang hari dan beberapa bahkan melihat ereksi spontan yang lebih keras bahkan selama minggu pertama. Tetapi malam hari juga memiliki keunggulan uniknya. Pijatan lembut selama 1 menit sebelum tidur mendorong sistem saraf Anda untuk beralih ke keadaan yang lebih rileks. Ini dapat menurunkan hormon stres, menenangkan otot dasar panggul, dan meningkatkan kualitas ereksi malam hari serta ereksi pagi keesokan harinya. Saya telah mendengar dari banyak pria yang mengatakan bahwa mereka tidur lebih nyenyak dan merasa lebih stabil secara emosional setelah mengakhiri hari mereka dengan rutinitas singkat ini. Pada awalnya, saya biasanya merekomendasikan untuk memulai setiap 2 hari sekali. Ini memungkinkan tubuh Anda beradaptasi tanpa iritasi atau rasa sakit. Setelah seminggu, sebagian besar pria dapat dengan nyaman beralih ke sekali sehari. Dan bagi mereka yang benar-benar menikmati efeknya, melakukannya 2 kali sehari pagi dan malam dapat memberikan hasil yang lebih besar lagi. Namun izinkan saya memperjelas, ini bukan tentang seberapa keras atau seberapa lama Anda memijat. 1 menit yang konsisten jauh lebih kuat daripada sesi panjang yang sesekali. Anggap saja seperti olahraga Anda tidak menjadi bugar dengan pergi ke gym seminggu sekali dan memforsir diri. Anda menjadi bugar dengan muncul setiap hari, memberikan tubuh Anda stimulus yang dibutuhkannya untuk menjadi lebih kuat. Selain itu, jika Anda merencanakan aktivitas seksual, melakukan pijatan 2 hingga 3 jam sebelumnya seringkali paling efektif. Ini mempersiapkan sistem tanpa menstimulasinya secara berlebihan, membuat Anda merasa siap daripada terganggu. Seiring waktu, Anda akan menemukan ritme yang sesuai dengan gaya hidup Anda. Tetapi aturan emasnya sederhana, konsistensi di atas intensitas. Sekarang setelah Anda tahu kapan dan seberapa sering, langkah selanjutnya sama pentingnya menghindari kesalahan umum yang dapat menghalangi pria untuk merasakan manfaat sebenarnya. Itulah yang akan kita bahas selanjutnya. 7. Kesalahan umum yang harus dihindari. Setiap kali saya mengajari para pria tentang pijatan ini, saya selalu menekankan tidak hanya apa yang harus dilakukan, tetapi juga apa yang harus dihindari. Terlalu banyak pria yang bersemangat dengan gagasan memulihkan vitalitas mereka terjun dengan pendekatan yang salah. Kemudian ketika mereka tidak melihat hasil atau lebih buruk lagi, mengalami ketidaknyamanan, mereka menyerah begitu saja. Saya tidak ingin itu terjadi pada Anda. Izinkan saya berbagi kesalahan umum yang telah saya lihat selama bertahun-tahun praktik saya sehingga Anda dapat menghindarinya dan tetap berada di jalur menuju perbaikan sejati. Kesalahan pertama adalah menekan terlalu keras. Saya mengerti godaannya. Banyak dari kita dibesarkan dengan gagasan bahwa lebih keras berarti lebih baik, bahwa lebih banyak usaha berarti lebih banyak hasil. Tetapi dalam kasus ini, yang terjadi adalah sebaliknya. Menekan dengan terlalu banyak kekuatan dapat menyebabkan rasa sakit atau memar keesokan harinya, dan rasa sakit itu akan menghalangi konsistensi. Ingat, ini bukan pijat jaringan dalam untuk punggung atau bahu Anda. Ini adalah jaringan halus yang penuh dengan saraf dan pembuluh darah sensitif. Pikirkan dorongan lembut, bukan kekuatan kasar. Kesalahan kedua adalah melewatkan minyak. Beberapa pria yang ingin membuatnya tetap sederhana berpikir mereka bisa melakukannya hanya dengan jari kering, tetapi kenyataannya minyak melakukan lebih dari sekadar membuat pijatan nyaman. Minyak menutrisi kulit, meningkatkan sirkulasi, dan seringkali menambahkan sifat terapeutiknya sendiri. Melewatkannya seperti membuang separuh manfaatnya. Kesalahan lain adalah memilih postur yang salah. Jika Anda memutar lengan, meregangkan punggung, atau membuat tangan Anda kram untuk mencapai perineum, Anda tidak akan melanjutkan praktik ini. Kenyamanan adalah kunci. Baik Anda berbaring dengan lutut ditekuk, duduk di tepi kursi, atau berdiri dengan satu kaki. Di atas pijakan kaki, temukan posisi yang memungkinkan Anda untuk rileks dan fokus tanpa ketegangan. Dan mungkin kesalahan yang paling merusak dari semuanya adalah menyerah terlalu cepat. Saya telah melihat pria mencoba ini selama 3 hari, tidak merasakan perubahan dramatis, dan memutuskan itu tidak berhasil. Itu seperti menanam benih dan berharap pohon tumbuh pada akhir pekan. Teknik ini bekerja secara kumulatif. Setiap hari sirkulasi membaik, ketegangan berkurang, saraf terbangun, dan tubuh Anda belajar kembali bagaimana berfungsi, tetapi Anda harus memberinya waktu. Menghindari kesalahan-kesalahan ini akan membantu Anda tetap konsisten dan nyaman, dan itulah yang mengarah pada perubahan yang langgeng. Dan ketika Anda tetap konsisten, Anda akan menemukan sesuatu yang luar biasa. Manfaat dari praktik sederhana 1 menit ini jauh melampaui sekadar ereksi yang kuat. Bahkan manfaat itu sering muncul di area kehidupan Anda yang tidak pernah Anda duga sama sekali. Itulah yang akan kita jelajahi selanjutnya. 8.
Manfaat tak terduga di luar ereksi, kebanyakan pria memulai praktik ini karena mereka menginginkan ereksi yang lebih kuat dan lebih dapat diandalkan, dan itu adalah tujuan yang penting. Tetapi yang sering mengejutkan mereka dan jujur saja masih mengejutkan saya setelah bertahun-tahun merekomendasikan teknik ini adalah betapa banyak area lain dalam hidup mereka yang mulai membaik. Ketika Anda meluangkan waktu hanya 1 menit setiap hari untuk memijat area tersembunyi ini, efek riaknya jauh melampaui fungsi seksual. Saya telah melihat pria berusia 60-an, 70-an, dan bahkan 80-an kembali setelah beberapa minggu dengan cerita yang hampir sulit dipercaya. Tetapi cerita-cerita itu konsisten dan nyata. Salah satu manfaat pertama yang banyak diperhatikan pria adalah peningkatan kontrol kandung kemih. Tetesan setelah buang air kecil seringnya ke kamar mandi di malam hari, tanda-tanda penuaan yang membuat frustrasi itu seringkali berkurang secara signifikan. Mengapa? Karena dengan merilekskan dan memperkuat otot dasar panggul Anda memberikan dukungan yang dibutuhkan kandung kemih untuk berfungsi dengan baik. Seorang pasien saya di akhir 60-an mengatakan bahwa dia beralih dari bangun 4 kali semalam menjadi hanya sekali dan terkadang tidak sama sekali. Istrinya bahkan lebih bahagia karena mereka berdua akhirnya bisa menikmati tidur tanpa gangguan. Manfaat tak terduga lainnya adalah berkurangnya nyeri panggul atau punggung bawah yang kronis. Otot dasar panggul terhubung dengan pinggul punggung bawah tulang belakang dan bahkan otot inti Anda. Ketika otot-otot ini kaku dan tegang, mereka menarik semua yang ada di sekitarnya. Dengan melepaskan ketegangan itu, Anda mengurangi beban pada area yang mungkin telah mengganggu Anda selama bertahun-tahun. Saya tidak akan pernah melupakan seorang bapak berusia 71 tahun yang mengatakan bahwa nyeri pinggul yang dideritanya selama 5 tahun hilang setelah 3 minggu praktik yang konsisten. Fisioterapisnya terkejut, tetapi dia tahu persis alasannya pijatan harian ini. Pria juga melaporkan peningkatan stabilitas selama berolahraga, daya tahan yang lebih baik, dan pemulihan yang lebih cepat. Otot dasar panggul adalah bagian dari fondasi tubuh Anda, dan ketika berfungsi dengan baik, seluruh sistem bergerak dengan lebih seimbang dan efisien. Bahkan kejernihan mental dan suasana hati dapat membaik. Hormon stres berkurang, sirkulasi membaik, dan dengan itu datanglah perasaan ringan, fokus, dan vitalitas. Beberapa pria mengatakan bahwa hanya dengan akhirnya merawat bagian tubuh yang telah mereka abaikan selama puluhan tahun, mereka merasa lebih percaya diri dalam kehidupan sehari-hari mereka. Manfaat-manfaat ini adalah pengingat bahwa pijatan ini bukan hanya tentang memulihkan kinerja di kamar tidur. Ini tentang mendukung kesehatan martabat dan kualitas hidup Anda secara keseluruhan. Tetapi mengetahui manfaatnya hanyalah separuh dari persamaan. Kunci sebenarnya adalah menjadikan praktik ini sebagai bagian permanen dari rutinitas harian Anda. Di bagian berikutnya saya akan berbagi cara membangunnya ke dalam hidup Anda sehingga terasa alami, mudah, dan mustahil untuk dilupakan. 9. Menjadikannya kebiasaan sehari-hari. Tantangan terbesar dengan praktik kesehatan apapun bukanlah mempelajari apa yang harus dilakukan. Tantangannya adalah tetap melakukannya cukup lama untuk melihat manfaat yang nyata. Saya telah melihat pria memulai dengan penuh semangat mencoba pijatan selama beberapa hari lalu perlahan-lahan berhenti saat kesibukan hidup menghalangi. Kenyataannya adalah teknik ini bekerja paling baik bukan sebagai perbaikan cepat tetapi sebagai ritual harian, sesuatu yang menjadi sealami menyikat gigi atau mencuci muka. Dan begitu Anda menemukan ritme Anda itu tidak lagi terasa seperti tugas. Ini menjadi hadiah kecil yang Anda berikan pada diri sendiri setiap hari. Langkah pertama adalah menyambungkan pijatan ini dengan sesuatu yang sudah Anda lakukan secara konsisten. Mungkin itu tepat setelah mandi pagi sebelum Anda bercukur atau tepat sebelum Anda tidur. Dengan menambahkannya pada kebiasaan yang sudah ada itu menjadi otomatis dan Anda tidak lagi harus bergantung pada kemauan keras. Beberapa pria mengatakan kepada saya bahwa menempatkan sebotol kecil minyak di meja samping tempat tidur mereka adalah satu-satunya perubahan yang membuat mereka tetap konsisten. Jika tidak terlihat maka akan terlupakan, tetapi ketika Anda melihatnya setiap hari mustahil untuk diabaikan. Melacak kemajuan Anda juga bisa sangat memotivasi. Saya menyarankan untuk membuat catatan sederhana setiap hari. Bagaimana tingkat energi Anda, bagaimana reaksi tubuh Anda, bagaimana suasana hati Anda, tidak perlu rumit. Seiring waktu, catatan ini menjadi bukti kemajuan Anda. Saya ingat seorang pria berusia 70-an yang mulai menilai vitalitasnya setiap pagi dalam skala 1-10. Setelah sebulan ketika dia melihat kembali, dia melihat angkanya terus meningkat dan itu adalah semua dorongan yang dia butuhkan untuk terus maju. Jangan jatuh ke dalam perangkap perfeksionisme. Anda tidak perlu melakukan pijatan pada waktu yang sama persis setiap hari agar berhasil. Jika Anda melewatkan satu hari, jangan menghukum diri sendiri dengan melakukannya 2 kali lipat keesokan harinya. Cukup mulai lagi dari tempat Anda berhenti.
Yang paling penting adalah konsistensi dari waktu ke waktu, bukan aturan yang kaku. Bahkan mempraktikkannya hanya 3 atau 4 hari seminggu dapat membuat perbedaan besar meskipun setiap hari adalah ideal. Tujuannya di sini adalah untuk melihat pijatan ini tidak hanya sebagai pengobatan untuk masalah yang sudah ada, tetapi juga sebagai pemeliharaan preventif. Bahkan jika Anda puas dengan kinerja Anda saat ini, rutinitas ini membantu menjaga kejantanan energi dan vitalitas Anda seiring bertambahnya usia. Selalu lebih mudah untuk mempertahankan kesehatan daripada mencoba mendapatkannya kembali setelah hilang. Ketika Anda berkomitmen untuk menjadikan ini kebiasaan yang berkelanjutan, Anda berinvestasi pada diri sendiri, dan investasi itu akan kembali dalam bentuk dividen berupa kepercayaan diri, kekuatan, dan kualitas hidup. Dan begitu Anda telah membangunnya ke dalam rutinitas Anda, langkah terakhir adalah memahami gambaran yang lebih besar. Mengapa 1 menit sederhana ini setiap hari dapat sepenuhnya mengubah cara Anda menua dan berapa biaya yang harus dibayar jika Anda mengabaikannya. Itulah yang akan kita bahas di bagian kesimpulan 10. Pilihan ada di tangan Anda. Pada akhirnya seluruh praktik ini bermuara pada satu keputusan sederhana. Apakah Anda akan menerima penurunan sebagai bagian normal dari penuaan, atau apakah Anda akan mengambil peran aktif dalam menjaga tubuh Anda? Tetap kuat, bersemangat, dan hidup. Saya telah duduk berhadapan dengan banyak pria di ruang praktik saya, pria berusia 60-an, 70-an, dan 80-an yang merasa putus asa karena obat-obatan tidak memberikan hasil yang langgeng yang mereka inginkan. Mereka mengira masa jaya mereka telah berlalu. Namun ketika mereka menerapkan pijatan harian 1 menit ini, sesuatu yang luar biasa terjadi. Mereka mulai merasa memegang kendali lagi. Mereka menyadari bahwa mereka tidak harus menyerahkan vitalitas mereka pada usia. Anda lihat, menjaga kejantanan bukan tentang mengejar masa muda. Ini tentang menjaga martabat keintiman dan keyakinan bahwa tubuh Anda masih bisa merespon saat Anda menginginkannya. Kita meluangkan waktu untuk merawat mobil kita, mengganti oli di mesin kita, dan bahkan merawat kebun kita. Tetapi terlalu sering kita mengabaikan wadah yang membawa kita melalui kehidupan tubuh kita sendiri. Tindakan kecil dan sederhana menekan satu titik selama 1 menit setiap hari ini seperti pemeliharaan preventif untuk kejantanan Anda. Tidak glamor, tidak mahal, tetapi berhasil, dan itu mengembalikan kekuatan ke tangan Anda. Saya sering memikirkan seorang pasien di akhir 70-an yang datang kepada saya dengan pasrah. Dia mengira keintiman adalah sesuatu dari masa lalunya. Setelah 30 hari praktik yang konsisten, dia berkata kepada saya dengan mata berkaca-kaca bahwa tidak hanya fungsi fisiknya yang membaik, tetapi dia merasakan ikatan yang baru dengan istrinya. Mereka tertawa bersama lagi, berpelukan dengan hangat, dan dia mengatakan sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan. Dokter, rasanya saya seperti menemukan kembali diri saya yang seutuhnya. Inilah janji, sesungguhnya di sini bukan hanya ereksi yang lebih kuat, tetapi kehidupan yang memuaskan, penuh kegembiraan dan kepercayaan diri. Sekarang pilihan ada di tangan Anda. Anda bisa terus bergantung pada solusi cepat, berharap yang terbaik, dan menyaksikan vitalitas Anda memudar. Atau Anda bisa menginvestasikan hanya 1 menit sehari untuk merawat tubuh Anda, meningkatkan sirkulasi, Anda memulihkan kepercayaan diri Anda, dan mendapatkan kembali rasa sebagai seorang pria. Investasinya minimal sedikit waktu, sedikit konsistensi, mungkin sebotol minyak, tetapi imbalannya bisa sangat besar. Dan jika Anda telah bersama saya sejauh ini, saya tahu Anda serius untuk membuat pilihan itu. Jadi kita telah sampai di akhir perjalanan kita bersama. Kita telah menemukan mengapa vitalitas menurun seiring bertambahnya usia, kekuatan tersembunyi dari perineum, cara memijatnya dengan benar minyak untuk meningkatkan efeknya, ilmu di baliknya, kesalahan yang harus dihindari saat berlatih, dan manfaat mengejutkan di luar ereksi yang kuat. Inilah yang saya ingin Anda ingat, Anda tidak berdaya. 1 menit sehari dapat mengembalikan tidak hanya fungsi tetapi juga martabat, keintiman, dan kepercayaan diri. Saya telah melihatnya mengubah hidup, dan itu bisa mengubah hidup Anda juga. Pilihan ada di tangan Anda secara harfiah. Ingatlah, hari-hari terbaik Anda mungkin masih ada di depan.